والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به في الدنيا ونفعنا بعلومه في الدين الدنيا والآخرة. Masuk segera. Ini kita bahas dari awal ya tentang puasa. Walaupun sering dibahas, insyaallah supaya lebih melekat lagi pemahaman tersebut ya. Arkanus shaum wa syurutu wujubi. Berapa rukun puasa? 2. Apa saja? 1. 2. Apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sebagian ulama nambah lagi 1, yaitu as-shaim, orang yang berpuasa. Karena enggak mungkin syarat pertama niat, kemudian apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Enggak mungkin ada keduanya tanpa ada orang yang berpuasa. Nah, makanya di kitab-kitab, di sebagian kitab dicantumkan 3. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, kemudian yang ketiga yaitu orang yang berpuasa. Dan di sebagian kitab juga disebutkan 2 tadi. Ya tidak masalah. Ya, betul gitu. Baik. Ini kita jalannya cepat saja ya, karena kalau yang awal-awal seperti ini insyaallah kita sering mendengarnya ya. Kemudian syurut wujub ya. Apa syarat wajib puasa? Islam, balik, berakal, mampu, apa lagi? Suci dari haid dan nifas. Ya. Nah, jadi pertama al-Islam. Syarat wajib puasa yang pertama apa? Islam. Berarti tidak sah dari orang yang non muslim. Gitu. Tetapi tetap mereka dituntut ya. Jadi orang non muslim di dunia tidak wajib puasa. Tetapi di akhirat tetap dia dituntut. Gitu. Itu kalau orang non muslim. Kalau orang murtad ya, tetap dia diwajibkan tapi tidak sah. Nah, karena nanti ketika dia masuk ke dalam Islam lagi, balik ke dalam Islam lagi, dia akan dituntut untuk mengkadanya. Ya. Berapa tahun dia menjadi kafir atau non muslim, maka selama itu misalkan 5 tahun, berarti 5 bulan dia harus mengkada puasa Ramadannya gitu. Itu yang pertama Islam. Kemudian al-aqlu balik, berakal. Ya, al-aqlu berakal. Maka tidak sah dari orang yang gila gitu. Kemudian al-bulugh, balik. Anak kecil ini belum diwajibkan ya untuk berpuasa, tapi dianjurkan untuk belajar supaya ketika dia sudah balik sudah terbiasa. Gitu. Kemudian wa itaqatus shaum, mampu untuk berpuasa. Jadi kalau orang walaupun dia sehat, walaupun dia Islam, berakal, balik, tapi tidak mampu untuk berpuasa, ya, karena mungkin sudah tua, ya, maka boleh dia untuk tidak puasa. Kemudian as-sihah, sehat. Ya, berarti kalau orang sakit boleh dia tidak puasa. Tapi sakitnya tentu sakit yang bisa, seandainya dia berpuasa maka penyakitnya tersebut akan semakin parah misalkan, atau bisa menyebabkan
kematian dan sebagainya. Nah, maka orang tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian wal iqamah. Iqamah itu artinya mukim, menetap. Ya. Berarti orang yang sedang musafir boleh dia tidak berpuasa. Jadi kita yang mukim, ya, yang menetap di suatu tempat itu namanya mukim, ya, iqamah. Nah, itu yang wajib puasa. Kalau kita sedang bermusafir, bepergian jauh, maka selama perjalanan tersebut boleh kita untuk tidak berpuasa. Kenapa dibolehkan? Kalau dulu kan perjalanan itu bukan pakai pesawat, bukan pakai mobil, kendaraan seperti sekarang, tapi pakai onta, jalan kaki. Nah, makanya diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena masyaqqah. Masyaqqah itu ada kesulitan yang mereka hadapi, makanya diperbolehkan. Lah sekarang gimana ini? Kita ke Mekah saja itu mungkin sekitar 5 jam di pesawat, duduk nyantai, ya. Ber-AC lagi, ya. Nah, itu. Duduk-duduk sudah sampai gitu, Saudi. Apakah kita diperbolehkan untuk tidak puasa? Ke Jakarta saja 1 jam, cuma 1 jam setengah lah. Gitu. Duduk di pesawat, tidak ada kesulitan yang kita hadapi gitu. Apakah boleh kita tidak puasa? Kalau dulu kan diperbolehkan dia tidak puasa karena kesulitan tadi, ya. Di perjalanan capek dan sebagainya. Tapi kalau kita dari sini ke Jakarta 1 jam setengah, duduk di pesawat ber-AC lagi, ya. Datang di situ ya sudah, nggak kerasa capeknya. Gimana? Apakah boleh kita untuk tidak puasa atau wajib kita puasa? Hah? Wajib apa? Kenapa boleh? Kan tidak ada kecapean di situ. Musafir, ya. Ya, di sini ada ulama berpendapat, ya, sebagian ulama berpendapat tidak boleh dia puasa. Tidak puasa gitu. Harus dia, karena masyaqqahnya, ilat daripada pembolehan dia tidak puasa itu tidak ada. Gitu. Ya. Jadi harus dia puasa katanya. Tapi sebagian ulama juga tidak, ya, karena itu adalah rukhsah yang sudah diberikan di dalam agama, maka boleh kita untuk tidak puasa selama tadi, ya, selama kita sedang dalam keadaan musafir. Dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hambanya yang menjalankan rukhsah, keringanan yang diberikan olehnya itu. Nah, itu. Jadi iqamah yang musafir. Nah, kemudian niatus shaum. Ini kita lanjut saja, ya. Niat puasa. Wa fihi masail. Di dalam niat puasa ini ada beberapa masalah. Pertama, wujubun niyah likulli lailah. Wajib berniat setiap malam. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, wajib hukumnya kita berniat setiap malam. Dari mana ukuran setiap malam itu? Dari kapan sampai kapan? Ya, dari azan maghrib itu sampai sebelum subuh, ya. Nah, dari situ kita wajib untuk berniat dan setiap malamnya. Kita alhamdulillah, ya, setiap tarawih itu oleh hadinya kita diajak untuk berniat melapaskan niat puasa, ya. Kita diajak untuk melapaskan niat puasa. Tentunya niat ini apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang dilapaskan, diucapkan. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan kita besar suaranya di belakang, itu semua godin, tapi dalam hatinya tidak ada, ya, hanya sekedar di mulut saja. Nah, ini tidak sah nanti niatnya. Paham? Nah, jadi niat itu sertakan di dalam hatinya juga. Jangan cuma mulutnya saja bilang itu semua godin, apalagi sambil ngobrol kiri kanan. Itu semua godin ada ibadatan dan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi di dalam hatinya tidak ada. Nah, ini bahaya. Kemudian waqala Malik wa Ahmad fi ihda riwayataini anhu idza nawa shauma jami'i syahri fi awwal lailatin minhu ajza'ahu li jami'ihi.
Jadi menurut pendapat Imam Malik dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, itu boleh kita berniat satu kali ya, di awal bulan Ramadan itu kita berniat untuk puasa 1 bulan penuh. Ya, makanya dianjurkan kita pada malam pertama itu kita mentaklid ya, mentaklid pendapatnya Imam Malik untuk kita berniat puasa 1 bulan penuh. Jaga-jaga ya, jaga-jaga suatu malam mungkin kita lupa untuk berniat, maka cukup niat yang pertama itu menjadi ya, penambal daripada kelupaan kita itu. Tapi tetap kita harus berniat setiap malam, karena itu di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian husulu munafin lisawmi ba'da niyah. Bagaimana hukum niat kita? Apakah dia batal dengan sesuatu yang membatalkan puasa? Misal sekarang ya, kita salat Isya, kemudian tarawih, berniat kita di situ ya, untuk puasa besok. Tetapi habis itu kita makan, ya. Setelah itu kita makan. Apakah makan kita ini membatalkan niat kita? Tidak. Jadi sesuatu yang menafikan puasa atau membatalkan puasa itu tidak membatalkan niat puasanya selama masih di dalam waktu malam ya. Tapi kalau paginya makan ya jelas lah, sarapan batal ya. Kemudian kaifiyatun niyah, cara berniat, wa ma yajibu fiha, dan apa yang wajib dalam niat tersebut. Yushtaratu 'inda Syafi'iyah ta'yinan niyati fil fardi bi an yanwiya kulla lailatin annahu sha'im gadan an Ramadan aw an nadhrin aw an kafarah. Jadi dalam puasa wajib harus kita sertakan niat fardunya ya. Niat yanwiya kulla lailatin annahu sha'im gadan an Ramadan. Jadi kita niatkan puasa apa kita itu? Ya, sebutkan dia. Puasa misalkan Ramadan ya, puasa Ramadan. Kalau nazar, puasa nazar. Jangan bilang saya puasa besok selesai. Enggak disertakan dengan puasa apa gitu, enggak dijelaskan dengan puasa apa dia itu. Jadi enggak belum sempurna niatnya kalau hanya bilang saya puasa. Tetapi kalau yang benar itu harus disertakan dia puasa apa gitu. Karena puasa wajib itu bukan hanya puasa Ramadan saja, nazar itu juga wajib, kafarah juga wajib. Maka harus dijelaskan puasanya besok itu puasa apa. Ya, itu. Fa inna man lam yu'ayyinha lam yanwi. Nah, jadi orang yang tidak menjelaskan, menerangkan dia puasa apa, maka dia belum termasuk berniat. Katanya di sini. Wali anna shaum ibadah yaftaqiru qada'uha ila ta'yinin niyati faftaqara ada'uha ila ta'yiniha. Karena puasa itu adalah sebuah ibadah yang kalau kita qada, katanya harus kita tentukan puasa apa itu. Di qada saja kita tentukan puasanya, apalagi ketika dia sedang berpuasa. Ya, sedang waktunya gitu. Misalkan ada orang yang mengqada puasa Ramadan. Jadi pas dia sedang mengqada puasa itu niatnya adalah untuk mengqada puasa Ramadan. Nah, itu. Nah, ketika qadanya saja kita disuruh untuk menerangkan puasa apa yang dia qada, apalagi ketika dia sedang memang waktunya untuk puasa Ramadan gitu. Halis suhur mujzi'un 'anil niyah. Apakah sahur itu cukup dihitung sebagai niat? Ya. Lau tasahhara ya liyasuma aw qasada bihi taqawi 'ala shaumi aw shariba lidaf'il 'atashi naharan aw imtana'a min al-akli wasyurbi aw al-jima'i khawfa tulu'il fajri fa huwa niyatun in khatarat bi balihi as-sifat allati yushtaratu ta'arud laha ka shaumi Ramadan. Nah, jadi di sini disebutkan kalau dia makan, biasanya kan kita makan sahur ya. Nah,
Kalau ketika kita sedang bangun jam 3 atau jam 4 ya untuk makan sahur, memang belum dia melapaskan niatnya, tapi terlintas di benaknya itu memang makan sahurnya itu adalah untuk puasa Ramadan ini ya, untuk puasa Ramadan besoknya. Maka cukup ya, maka cukup. Tanpa dia bilang nawaitu shaum ghadin an ada ibadah syahr Ramadan. Ya, yang penting ketika dia makan itu terlintas di benaknya memang makannya ini adalah atau minumnya itu adalah untuk apa namanya? Ya puasa Ramadan besok gitu. Nah, maka cukup itu sebagai niat ya. Paham ini? Ya. Kan enggak ada orang, jarang itu, bukan enggak ada. Enggak ada orang bangun-bangun jam 3 langsung makan gitu kan, enggak ada. Bangun jam 4 ke dapur makan, kan jarang itu ya. Kalau selain dia untuk memang sahur untuk berpuasa ya. Zainul Aidi ya kan ya, insyaallah ya, khusus sekali. Nah, coba nih yang khusus tolong dibangunkan. Jangan sampai kita bilang tidak boleh, yang kedengaran bolehnya saja nanti ya. Terus nanti dikasih tahu udah Ustaz saya yang bilang boleh katanya ya. Padahal kita bilang tidak boleh gitu, karena yang kedengaran cuman bolehnya saja gitu. Nah, kemudian ini istihbab talaffuz bin niyyah. Muftiratus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Muftiratus shaum salasah. Nah, jadi yang membatalkan puasa kita itu digolongkan dia menjadi 3. Pertama, dukhulu dakhilin. Dukhulu dakhilin, masuknya sesuatu ya ke tubuh kita ya, ke dalam rongga. Kemudian khuruju kharijin bisabab. Sekarang kita akan jelaskan satu-satu. Ya, khuruju kharijin bisabab. Yang kedua itu keluarnya sesuatu dengan sebab dari tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga al-jima'. Tahu kan? Ini tanpa kita jelaskan sudah paham dan melekat sudah di benaknya ini ya. Ya. Oke, yang pertama dukhulu dakhilin, masuknya sesuatu. Apa maksudnya ini? Ya. Wa dzalika an tariqi wusuli 'ainin ila ma yusamma jawfan mimma fadhin maftuhin an qasdin ma'a tadzakkuri shaum. Jadi masuknya sesuatu ini ke dalam rongga di tubuh kita ini ya, ke rongga-rongga yang ada di dalam tubuh kita ini dengan pertama dengan sengaja dan ingat kalau dia sedang berpuasa. Paham? Jadi syaratnya dia harus disengaja, kemudian ingat dengan dia sedang berpuasa. Kalau lupa ya tidak masalah. Kamu makan satu bakul saja, kalau lupa tidak masalah. Ya, rezeki itu. Ya, itu. Tapi kalau diingatkan jangan dilanjutkan. Ya. Masih di mulut sedang dikunyah mau ditelan, diingatkan sama temannya, kamu sedang puasa, kita sedang puasa, langsung keluarkan. Jangan bilang nanggung ini tinggal sesuap ya. Nah, tidak boleh, batal puasanya nanti. Gitu. Jadi ke rongga ya, ingat, ke lubang yang ada di tubuh kita ini, telinga, hidung, mulut sudah jelas ya. Kemaluan depan belakang ya, tempat kamu kencing itu. Ya, itu dimasukkan benda apalah itu batal juga puasanya. Walaupun tidak kenyang. Rugi sekali ya, udah tidak kenyang ya, batal lagi ya gitu. Ya. Paham? Ya, ke belakang ya, dari belakang. Nah, itu juga membatalkan puasa. Masalah telinga dan mata ini ulama beda pendapat ya. Kalau ulama mengatakan mata itu bukan rongga, tapi kalau kedokteran bilangnya itu adalah rongga. Sebaliknya telinga ulama mengatakan rongga, tapi kedokteran mengatakan bukan. Nah, untuk keluar dari khilaf ya lebih baik jangan sampai kedua-duanya gitu. Ya, jadi kalau ada yang sakit mata mau pakai obat tetes mata ya pakai pas sahur atau nanti pas berbuka supaya keluar dari khilaf tadi ya, keluar dari perbedaan ulama dengan kedokteran tadi. Kenapa kok ketika kita pakai obat mata kerasa dia? Ya. Kata ulama itu bukan karena rongganya, tapi itu karena pori-pori yang ada di mata. Ya, itu yang menyerap katanya. Sama kayak pori-pori di tubuh kita.
Kalau kita berendam di air, itu tubuh kita menjadi dingin, sejuk ya. Diserap air itu, molekul air itu oleh pori-pori yang ada di tubuh kita katanya. Dan itu tidak membatalkan puasa, tetapi makruh ya. Paham ini ya? Nah, mungkin kalau di sini ya karena udara tidak terlalu panas ya. Kalau di Yaman dulu itu kita mandi ya, bukan berendam tapi mandi. Karena panas, apalagi negara-negara Arab ini kalau bulan puasa itu memang musim panas ya. Itu. Jadi ya mau tidak mau harus mandi lah, bukan berendam ya, supaya mendinginkan suasana. Kalau di tempatnya Ustaz Nurul katanya dulu itu, ini mungkin sudah saya ceritakan dulu ya. Itu panasnya luar biasa ya. Angkatannya dia itu datang ketika sedang Ramadan ya, ketika puasa Ramadan. Zabid nama daerahnya di Yaman Utara itu ya. Nah, jadi di situ daerah yang sangat panas ya. Jadi kalau mau tidur aja katanya itu harus disiram dulu tempat tidurnya itu. Langsung dia kaus. Apa kaus? Langsung menguap itu. Saking panasnya itu. Ya, ini lantainya itu dia menguap. Baru mereka bisa tidur katanya itu. Dan tidak ada yang pakai baju tidur itu. Karena saking panasnya gitu. Nah, makanya pas awal-awal datang itu puasa. Jadi begitu dia datang di sana, tidak ada yang sanggup satupun untuk puasa. Ini yang baru karena belum beradaptasi, ya. Jadi semuanya membatalkan puasanya. Sah-sah saja, boleh. Karena tidak mampu tadi, ya, untuk melanjutkan. Karena situasinya yang sangat panas gitu. Nah, ketika sudah terbiasa, rata-rata mereka itu katanya masalah makan itu urusan kedua ketika buka puasa. Yang pertama itu adalah minum. Ya, makanya katanya teman saya itu masing-masing itu bawa centong, bukan gelas. Centong, ya, itu dipakai untuk minum es. Yaitu dibuat satu bak besar itu, katanya kan banyak temannya buat satu bak besar dan masing-masing bawa centong, bukan gelas. Ya, itu pokok untuk menenangkan rasa hausnya itu dulu. Nah, itu katanya ya. Oke, itu yang pertama ya, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang ada di tubuh kita ini ya. Tentunya dengan disengaja dan ingat kalau sedang berpuasa. Baik. Wal muradu bil ain, yang dimaksud dengan benda ya, yang masuk ke tubuh kita itu ma yushahidu bil ain, yang bisa disaksikan oleh mata. Ya, kalau sesuatu benda yang tidak bisa disaksikan oleh mata seperti udara ini, ya tidak batal puasa kita. Debu misalkan ya enggak kelihatan ya. Kita hirup kita tidak tahu ya tidak masalah. Kalau udara juga membatalkan puasa, gimana kita bisa bernafas ya. Baik. Kemudian yang kedua, khuruju kharijin bisabab ya, keluarnya sesuatu dari tubuh kita ini dengan sebab gitu ya. Wa tandariju fihi asya. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang keluar. Pertama al-qai, muntah. Nah, muntah ini ya betul som in istaqa'a, akan membatalkan puasa kalau disengaja. Ya. Ai talaba khurujul qai amdan. Wa in tayaqqana annahu lam yarji' syai'an ila jawfihi ala sahih. Walaupun dia yakin tidak ada yang kembali lagi ketika dia muntah itu, tidak ada yang kembali ditelan. Ya, karena dia sengaja maka itu yang membatalkan puasa. Bagaimana kalau tidak sengaja muntah? Nah, kalau dia tidak sengaja muntah, asal jangan ada yang kembali ditelan. Ya, kalau ada sedikit saja yang ditelan dari muntahannya itu, maka membatalkan puasa. Sudah tahu dia misalkan ya tidak bisa mencium aroma sesuatu misalnya, sengaja dia cium supaya dia muntah. Ya, nah ini batal puasanya. Ya. Kalau dia sengaja, apalagi sampai dimasukkan tangannya ke kanunya ya, memancing-mancing. Nah, kemudian ya, yang kedua yang keluar dari tubuh kita itu khurujul mani bisababil istimna. Nah, ini keluarnya sperma dengan sebab istimna. Tahu namanya istimna? Ya, sengaja mengeluarkan
spermanya gitu. Bagaimana pun caranya, ya. Pokok dengan kalau disengaja baik dengan tangan, dengan kaki, ya. Gimana kaki ya? Nah, pokok itulah itu. Pokok disengaja dikeluarkan maka itu membatalkan puasa. Wa huwa istikhrajul mani bi ghairi jima'in haraman. Ya, kana ka ikhrajihi bi yadihi au mubahan ka ikhrajihi bi yadi halilatihi. Ini. Jadi yang namanya istimna, mengeluarkan sperma dengan sengaja ini baik secara yang haram, ya, seperti dengan tangannya sendiri atau dengan cara yang mubah, boleh, yaitu dengan tangan istrinya. Nah, boleh ya, tapi batal puasanya. Wasawa'un kana bihailin aula, baik itu dengan ada lapis ataupun tidak, ya. Bisyahwatin aula, dengan syahwat ataupun tidak, tetap membatalkan puasa. Amma idza lam yanzil aw kharajal mani minhu biduni sababin minhu kahtilamin fa shaumuhu sahih la syai'a alaihi. Adapun kalau dia tidak keluar, ya, sudah digesek-gesek tapi tidak keluar, ya. Kemudian atau keluar dengan sebab mimpi misalkan, ya, mimpi keluar spermanya, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, paham ya? Kemudian khurujul mani bisababil mubasyarah, ay bilamsin au qublatin au mudaja'atin. Kemudian keluarnya sperma dengan sebab, ya, apa namanya, ya, bersentuhan langsung, ya, misalkan dengan istrinya, ya. Baik itu dengan sekedar bersentuhan, ya, ataupun dengan ciuman, ya, ataupun ya ketika berbaring, ya, dipeluk istrinya, kemudian walaupun cuma sekedar dipeluk tetapi keluar spermanya, maka batal puasanya. Fataratan yakunu mimma tashtahihi ittiba' as-salimah aw la, fa in kana la tashtahi ittiba' as-salimah kal amrad al-jamil wal adu al-muban fala yuftiru bil inzali mutlaqan sawa'un kana bi syahwatin aw la bi ha'ilin aw la. Nah, ini ada syaratnya. Jadi tidak langsung apa namanya dia batal puasanya. Amma idza kana al-inzalu bilamsin ma yushtaha tab'an wa taratan yakunu muharraman wa taratan yakunu ghairu muharramin fa in kana muharraman wa kana bi syahwatin biduni ha'il aftar. Jadi kalau dia dengan orang yang diharamkan dia untuk bersentuhan, ya, kemudian dengan syahwat dia sentuh itu dengan syahwat, kemudian tanpa ada apa namanya? Lapis, itu yang membatalkan puasa. Ya. Wa illa fala. Ya. Kalau tidak keluar ya tidak batal, cuma tetap haram. Ya, bulan puasa pegang-pegangan tangan, ya, sama lawan jenis itu, ya. Kalau keluar spermanya batal puasanya itu. Ya, hanya sekedar pegangan tangan, misalkan, ya, dengan lawan jenis, kemudian keluar spermanya, batal puasanya. Ini besar sekali nafsunya, ya. Pegangan tangan aja sudah keluar. Ya, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Amma idza kana ghairu muharramin ka zaujatihi fayuftiru inzal ila lamsihi mutlaqan. Bi syahwatin aw la bi syarti adamil hail. Ya, kalau dia dengan istrinya, ya, itu disyaratkan dia tanpa ada penghalang. Kalau dia tanpa penghalang, kemudian apa namanya? Keluar spermanya, batal. Tapi kalau dengan penghalang tidak. Kalau dengan yang haram tadi, dengan penghalang ataupun tidak, ya, ketika dia bersentuhan itu batal puasanya. Paham? Gitu. Nah, adapun kalau dengan orang yang laki-laki yang cantik, ya, ada kan laki-laki yang melambai, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita bersentuhan dengan dia, kalau ada yang bersentuhan dengan dia kemudian keluar spermanya, itu tidak batal katanya, ya, di sini. Ya. Fa in kana la tashtahi tiba salimah kal amradil jamil wal aduwil muban fala yuftiru bil inzali mutlaqan. Ini tidak batal puasanya dengan keluarnya sperma. Misalkan dia bersentuhan dengan laki-laki tersebut, kan laki-laki ini mungkin cantik, biasanya ini orang-orang Thailand tuh yang transgender itu. Ya. Ladyboy namanya. Nah, itu dandanannya kayak perempuan padahal laki-laki gitu kan.
Itu dipegang, kalau dia berpegangan tangan dengan dia kemudian keluar spermanya, itu tidak batal puasanya. Karena dia laki-laki, tidak normal gitu. Kemudian khurujul mani bisababin nazar wal fikr. Ya, keluarnya sperma dengan sebab melihat dan menghayal. Ya. In kana min adatihi al-inzal bihima aw karrarahuma hatta anzala fa innahu yuftiru 'ala al-mu'tamad kama fi al-Bujairimi 'ala al-Khatib. Kalau dia biasanya, kalau dengan dia menghayal atau dia dengan melihat, menonton dan sebagainya, keluar spermanya, maka itu batal puasanya. Atau diulang-ulang, ya, dia menonton diulang-ulang, ditonton atau menghayal sampai dia keluar spermanya, batal puasanya. Paham? Nah, ini. Walakin an-nazar wal fikr al-muharrikani lisyahwati kal qiblati. Nah, jadi yang dilihat atau yang dihayalkan itu sesuatu yang menggerakkan syahwat, ya, seperti ya ciuman dan sebagainya yang haram. Wa illam yuftir kama fil qalyubi 'ala al-jalali naqlan an Shibramulisi an Ramli thumma inna dhabita tahrik syahwati huwa hijanuha bihaitsu nah, jadi ukuran dia itu bisa mendatangkan syahwat atau tidak kalau ada yang tegak gitu misalkan, ya. Kalau dia tegak dengan melihat itu, maka itu sudah mendatangkan syahwat. Paham ini? Maksudnya tegak? Hah? Ada yang tegak tapi bukan keadilan gitu. Ya, itu. Kemudian haid dan nifas wal wiladah. Ya, keluarnya anak, keluarnya darah dari perempuan, ya, haid, nifas, kemudian wiladah melahirkan, itu juga membatalkan puasa, ya. Ya, dan seterusnya, dan yang terakhir yaitu ammar riddah wal i'adzu billah fa hiya taqta'ul islam wa tahdimu din islam atau betul sama. Kemudian yang berikutnya itu ya riddah, nauzubillah min dzalik, ya, keluar dari Islam, itu membatalkan Islam sekaligus juga membatalkan puasa. Islamnya saja batal, apalagi puasanya, ya, gitu. Babil aula. Kemudian yang terakhir itu jima. Ini itu yang membatalkan puasa. Dan banyak hal lagi, ya, yang bisa membatalkan puasa, itu yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Ada pertanyaan? Ya, saya maklumi, ya. Mungkin ini pada begadang apa namanya? Qiyamul lail, tadarusan tadi malam, ya, atau belajar, diskusi itu. Saya bilang diskusi itu, sebut, ya, diskusi. Ya, makanya pagi-paginya pada ngantuk semua, ya. Sama, saya sebenarnya ngantuk, tapi karena ngisi, ya, cigah juga gitu kan. Gitu. Ini rata-rata tidurnya jam berapa nih? Jam 3, mau tidur jam 3, bangunnya jam 4 saja. Jam, ya, luar biasa ini. Tidur jam 3, bangun jam 4, cuma sejam. Cocok pada tergeletak, ya, tak berdaya. Ya. Tapi ya begadangnya yang baik lah gitu kan, ngaji gitu. Jangan ngerumpi, ya, Dul, ya, diskusinya yang dibahas itu adalah cewek, ya, nih, diskusi, nah, jangan itu. Biasa darah bajang itu, kalau sudah kumpul itu ngomongnya itu kesana kemari sudah sama temennya dah. Lagi yang jomblo-jomblo, orang yang nggak dikenal dibahas kadang, ya.
Coba seperti itu kita diskusi belajar ya, mungkin loh. Ya auto alim langsung ya, selesai dari Hikmatus Sharif langsung jadi alim sudah itu. Seperti yang saya bilang tadi malam di barat itu ya, di santriwati itu mereka bukan semua sih, ya banyak punya novel gitu. Dan novelnya itu jarang yang tipis-tipis, tebel-tebel ya. Dan habis dibaca gitu. Ya, habis dibaca. Kalau disuruh ceritakan mungkin tahu bisa mereka menceritakan lagi gitu. Coba seperti itu kita dalam pelajaran gitu ya. Ya enggak usah tebal-tebal, tipis-tipis aja gini ya. Habis kita baca kemudian bisa kita jelaskan lagi, wah luar biasa. Ya. Kalau berapa kitab kita kuasai seperti itu, udah langsung jadi alim sudah ya. Gitu. Contoh inilah misalkan nih, habis dibaca ya semuanya, kemudian bisa dijelaskan, dipaham, oh ya udah telah alim udah. Ya. Saja belum pernah saya habiskan baca ini. Ya yang baca inti-intinya saja. Gitu. Tapi ya memang seperti itulah ya, godaan setan. Ini setan saya saja yang disalahkan katanya ya. Sedikit-sedikit godaan setan. Padahal itu kemauannya dia gitu kan. Yang malas dia gitu, kok saya yang disalahkan katanya itu. Makanya kita ini terlalu sering menyalahkan orang ya dalam kesalahan kita sendiri. Coba kita limpahkan kesalahan itu kepada diri kita. Jangan dulu setan gitu ya. Ya walaupun memang setan juga gitu kan, tapi usahakan kita dulu supaya kita biasa menyalahkan diri kita, tidak menyalahkan orang lain gitu. Seperti katanya Putra tadi malam di barat ya. Apa katanya itu? Ya kita koreksi dulu kesalahan diri kita ya sebelum mengoreksi kesalahan orang lain ya. Ya singkat tapi padat dan jelas gitu ya. Sampai santriwati itu terbengong-bengong gitu ya. Dibikin ya. Dia banyak fansnya ternyata di barat itu ya. Begitu dia berdiri, wih banyak yang gitu. Ya. Saya berdiri nggak ada satupun yang teriak gitu ya. Dia sepot berdiri langsung, wih rata-rata pada teriak semua ya. Nah, gitu. Ya, selingan. Ada pertanyaan nih? Apa? Batal puasanya. Nah ini kejadian kemarin di Santriwati ya. Nggak tahu siapa yang punya kerjaan itu katanya. Di mic dia bilang sudah buka katanya. Padahal belum. Parah ini daripada santri ya. Ini di mic dia pakai dia sudah buka katanya itu. Ya. Akhirnya rata-rata pada buka. Sudah buka ternyata baru azan. Nah itu batal puasanya itu. Ya. Harus dikadak nanti. Ini yang parah ini yang ngumumin ini nih, ya. Dan kita yang dengar juga enggak hati-hati gitu. Padahal sudah jelas ada ada radio yang sudah memutarkan tentang azan itu masih aja, ya. Nah itu batal puasanya ya. Apalagi tadi ya ada yang ke situ temannya buka ini. Kemudian dia buka ternyata belum, batal puasanya. Ya. Paham ini? Dan harus dikada. Nah, jangan tidak dikada itu. Ada seperti itu di sini. Siapa yang ngasih tahu itu? Astagfirullahaladzim. Nah, jangan dijadikan main-main. Ya, puasa ini puasa wajib gitu. Ini sengaja dia yang berdosa, yang ngasih tahu temannya. Kalau dia sengaja memang ngerjain temannya untuk supaya dia batal puasanya, dia. Kalau ini yang buka memang dia yakin dengan perkataannya temannya itu, ya tetap batal puasanya. Cuman ya tidak separah orang ini yang memberitahukannya ini. Dia yang dapat dosa. Alhamdulillah min dzalik, ya Allahu a'lam. Makanya jangan dijadikan main-main ya.
ini kita puasa wajib, ya, harus dikada nanti puasanya itu. Parah lagi santriwati kemarin itu, parah sekali itu. Saya nggak tahu ya, apakah dia sengaja atau ngeprank ya, dengan skala yang banyak atau gimana gitu, ya. Saya belum nanya sih, ya, belum tanya detailnya. Katanya cuman dia nanya satu santriwati ini nanya itu ada yang ngumumin Ustaz katanya, itu bilangnya sudah buka katanya. Saya kira azan, dia bilang sudah buka gitu. Akhirnya rata-rata pada buka puasanya. Ternyata baru dia azan di luar katanya setelah dia buka itu. Itu sudah tinggal garis finish ya. Ya patah kakinya ya. Nah, itu. Nah. Ada lagi? Nah. Misal kodok puasa Ramadan saat di hari Senin atau Kamis itu. Kenapa terus? Bisa kita dapat pahala puasa Senin Kamis? Ya, niatkan wajib tapi. Ya, karena kalau niatnya wajib, yang sunat nanti masuk. Ya, pas hari Senin atau Kamis itu ya. Tidak perlu kamu niatkan puasa sunatnya juga ya, cukup puasa wajibnya saja, kada wajibnya saja. Nanti insya Allah yang sunat itu akan ngikut. Gitu. Tapi kalau niatnya sunat, yang wajib enggak masuk. Ada lagi? Ya sudah terbit matahari katanya sudah sampai terbit ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Ini kebang